bagaimana walaupun keduanya sama-sama berzikir, tetapi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau kepada Allah dan berzikirlah kau kepadanya dengan zikir yang banyak. Penekanan dalam ayat ini bukan sekedar untuk mengingat dan berzikir, tapi penekanannya ada pada katsira. Berzikirlah yang banyak. Walaupun kata banyak itu mutlak, tak disebutkan berapa kuantitasnya, nominalnya, berapa jumlahnya, tidak. Tetapi artinya tuntutan yang Allah minta dari hambanya orang-orang yang beriman adalah bagaimana memperbanyak mengingat Allah. Dan sebagaimana kita sadari, berdoa adalah di antara bentuk zikir. Nah, inilah yang membedakan dengan orang-orang munafik. Dalam Al-Quran Allah katakan, wala yazkurunallah illa qalila. Dan orang-orang munafik itu tidak berzikir, tidak pula ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini perbedaannya. Ya. Orang beriman 24 jam sehari semalam, bukan hanya 5 waktu sholat dia ingat Allah, tapi apapun aktivitasnya, dia mulai harinya di pagi, dia tutup aktivitasnya di sore hari. Bagaimana waktu ketika dia terjaga, ketika dia beraktivitas, disibukkan pun dengan urusan-urusan dunia, tidak pernah lepas kita uzkurullah zikran katsira. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Nah, inilah makna filosofi kenapa seorang itu seperti yang dicontohkan tadi, mengingat Allah. Tanda mengingat Allah banyak apa? 2 waktu yang sangat istimewa kita mengingat Allah. Pertama di waktu pagi, karena pagi dianggap pembuka hari, pagi dianggap awal. Bagaimana kita terjaga, terbangun dari tidur kita. Dan tidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Karena bagaimana orang yang tidur, dia mengalami sedikit banyak kemiripan dengan kondisi orang yang mati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwallazi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang mewafatkan hambanya ketika mereka datang ajalnya, dan yang seperti itu juga ketika mereka tertidur pulas di malam. Maka dari itu, seketika kita terbangun dari tidur kita yang panjang, yang merupakan saudaranya dari kematian itu sendiri, maka disinilah momen kita mengawali hari dengan berzikir. Maka digambarkan dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi mengawali harinya selalu dengan doa, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami memasuki pagi dengan kekuasaan. Waktu pagi ibarat sebuah tempat kita melangkah menujunya, dan apalah daya kita, apalah kuasa kita untuk menghadapi segala problematika yang mungkin kita hadapi di waktu pagi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensupport kita, mendukung kita, menguatkan kita dengan kekuasaannya. Allahumma bika asbahna. Kami semua memasuki pagi dengan kekuasaan. Wa bika amsayna. Sebagaimana kami menuju pagi, kami juga nanti di akhir hari akan memasuki petang. Maka kami pun akan memasuki petang, ya Allah, dengan kekuasaan. Ya.
Kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana antara pagi dan petang ini dua waktu dengan karakteristik yang berbeda. Bangun dari tidur yang panjang, badan kita segar, pikiran kita jernih, kita siap untuk menunjukkan performa kita dimanapun kita beraktivitas. Tapi lihat bagaimana seketika seseorang pulang dari kerjanya, waktu pun menunjukkan sore sudah masuk, sebentar lagi matahari pun akan tenggelam. Bandingkan dengan ketika kita memasuki pagi, posisi kita ketika memasuki sore, energi sudah terkuras, pikiran kadang-kadang sudah mumet, begitu juga badan sudah capek. Tapi kita semua tetap menyatakan wabika amsayna, kami pun masuki sore dengan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang mukmin itu profil mukmin yang luar biasa di sisi Allah. Ketika dia di siang hari bekerja, dia itu laksana seorang kesatria di medan perang yang menunggangi kudanya, membawa pedangnya. Apapun tantangan dan rintangan yang dihadapi, dia siap menghadapinya. Tapi begitu masuk malam hari, di saat banyak orang sekedar terlelap dalam tidurnya, seorang mukmin diingatkan Allah, ya ayyuhal mudzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kalaupun pulang badan capek, kita mengambil sebagian dari waktu istirahat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia sadar malam bukan hanya untuk tidur. Itulah waktu terbaik kita mengemis di hadapan Allah, meminta dari kekuasaannya agar kita dapat bekal kembali, bangun keesokan hari dengan semangat yang lebih baik dari hari kemarin. Disinilah hakikat makna bika asbahna wa bika amsayna. Baik masuk waktu pagi maupun masuk waktu sore, sama-sama kita mengemis dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kekuasaannya kepada kita.